Kota markas Hongning, Pagoda Jiangnan Kamp Pelatihan Elit. Fajar, hari itu cerah. Luo Feng sedang berdiri di balkon dan menghadap ke timur. Beberapa hari yang lalu saya berada di tanah terlantar di benua Australia dan dikejar Li Yao. Sekarang saya dengan santai menunggu di sini sendirian, menunggu panggilan dari kepala. Luo Feng tersenyum. Setelah Luo Feng kembali dengan penyidik Liu mengatur agar Luo Feng tinggal di kamp pelatihan. Semua siswa lain di kamp pelatihan sedang menjalani petualangan hidup dan mati mereka, jadi Luo Feng adalah satu-satunya siswa resmi yang tersisa di kamp pelatihan. Apa yang harus dilakukan Luo Feng sekarang? Menunggu panggilan kepala dan menerima hadiah besarnya. Dojo of Limits mengalami panen yang sangat mengejutkan kali ini. Bahkan penyelidik Liu sangat bersemangat hanya untuk mendapatkan 5%, jadi orang bisa membayangkan betapa mengejutkan jumlah kekayaan yang akan diterima Luo Feng. Menuju matahari, Luo Feng melihat ke timur. Saat ini, awan di langit diwarnai dengan warna merah menyala. Meskipun matahari belum menampakkan dirinya, sinar cahaya yang bersinar melalui awan sangat indah. Kupikir aku bisa tinggal di sini sampai 2 atau 3 tahun, atau mungkin lebih lama lagi. Luo Feng bersandar di pagar balkon sambil menghela nafas, sepertinya, aku akan pergi. Malam, seorang pria dan wanita berbaju hitam dengan sigap tiba di halaman pagoda Jiangnan. Knok, knok, knok. Mereka mengetuk. Siapa ini? Luo Feng keluar dari kamarnya dan membuka pintu. Pria dan wanita berbaju hitam di luar tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Kedua mata mereka penuh dengan kehidupan, dan wanita yang agak pendek dengan rambut berlapis tersenyum. Murid Luo Feng, kepalanya telah dipanggil. Silakan ikuti kami. Pria di samping melihat ke arah pemuda di depannya dengan rasa ingin tahu. Panggilan pribadi dari kepala sangat jarang. Kepala, Luo Feng sangat gembira. Begitu cepat, dia baru saja kembali sehari dan kepalanya sudah ingin melihatnya. Sepertinya sudah waktunya menerima hadiahnya. Oke, ayo pergi. Luo Feng mengangguk dan mengikuti keduanya. Mereka dengan cepat tiba di pintu masuk utama kamp pelatihan elit saat mereka berjalan di sepanjang jalan yang mereka kenal. Sebuah limusin hitam elegan dengan panjang lebih dari 6 meter diparkir di sana. Seorang wanita berbaju hitam maju dan membuka pintu mobil. Murid Luo Feng, silakan naik. Luo Feng masuk ke dalam mobil. Interior mobil seluas pesawat ulang-alik, sangat elegan dan nyaman. Mobil itu perlahan bergerak. Orang-orang di dalam mobil hampir tidak bisa merasakan getaran apapun. Pria berseragam hitam duduk di samping tempat pengemudi sementara wanita berseragam hitam duduk di sebelah Luo Feng. 20 menit kemudian, mobil berhenti. Murid Luo Feng, kita telah sampai di markas, tersenyum wanita berseragam hitam itu. Luo Feng turun dari mobil dan tidak bisa menahan napas saat dia melihat gedung di depannya. Suci. Apa yang ada di depannya adalah struktur seperti pesawat luar angkasa raksasa yang panjangnya setidaknya 10.000 meter. Tingginya sekitar 100 meter dan ada pintu besar yang lebarnya beberapa puluh meter untuk dimasuki orang. Dan di sekitar struktur pesawat luar angkasa raksasa ini, pasukan bersenjata dalam jumlah besar. Keamanan di sini jelas ketat. Ini markas besar Dojo of Limits. Luo Feng tersentak saat dia melihat pesawat ruang angkasa di depannya. Sangat sedikit orang yang telah melihat markas Dojo of Limits dan tidak ada foto yang relevan secara online juga. Cahaya biru ditembakkan dari pesawat luar angkasa dan mengelilingi Luo Feng. Berbunyi. Murid Luo Feng, silakan masuk, membunyikan suara elektronik. Wanita berseragam hitam di samping Luo Feng berkata, murid Luo Feng, hanya petinggi dengan otoritas besar yang diizinkan masuk. Jika Anda tidak memiliki izin, Anda akan dibunuh oleh sistem pertahanan. Murid Luo Feng, kamu harus cepat dan masuk. Luo Feng mengangguk saat dia berjalan. Pintu besar ke pesawat luar angkasa yang panjangnya beberapa puluh meter berwarna putih keperakan. Kenapa aku merasa bahwa struktur yang mirip pesawat luar angkasa ini adalah pesawat luar angkasa yang sebenarnya? Pikir Luo Feng pada dirinya sendiri, tapi sebuah pesawat luar angkasa yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Saya benar-benar belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, dia dengan cepat melewati pintu dan memasuki bagian dalam markas. Di lorong, seorang pria dan seorang wanita berjubah biru tersenyum saat mereka menyapa, murid Luo Feng, tolong ikuti kami.
Pada dasarnya semua orang di bagian dalam markas mengenakan jubah biru sementara beberapa yang langka berjubah merah. Ini tempat istirahat. Murid Luo Feng, istirahatlah di sini sekarang. Kepalanya akan memanggilmu nanti, tersenyum wanita kulit putih berjubah biru saat dia berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Setelah itu, dia dengan patuh pergi. Sudah ada 2 orang di area peristirahatan. Saya menyapa penyidik Liu, Luo Feng sedikit membungkuk, Gunung es. Haha, Luo Feng, duduk penyidik Liu tersenyum. Penjaga kerajaan Ice Mountain melirik Luo Feng. Dia kedinginan dan tidak mengatakan apa-apa. Kepalanya telah kembali dari pulau berkabut dan segera memanggil kita bertiga. Ini mungkin tentang membagi keuntungan dari pulau berkabut, penyidik tersenyum Liu, Luo Feng, sepertinya hadiahmu kali ini tidak akan kecil. Dalam hal hadiah, penyidik Liu mungkin tidak akan mendapatkan sebanyak Luo Feng. Untungnya, saya kebetulan menemukan pulau berkabut itu, mengikuti Luo Feng. Keberuntungan juga merupakan bagian dari keterampilan, penyidik Liu tersenyum. Penjaga kerajaan Ice Mountain tetap diam di samping. Mendadak, gunung es, panggilan kepala, terdengar dari seorang pria kulit hitam berjubah merah berdiri di luar pintu. Panggilan telah dimulai. Roh Luo Feng dan penyidik Liu dibesarkan. Ice Mountain, oke, berdiri. Dia masih memakai topeng emasnya saat dia mengikuti pria kulit hitam berjubah merah itu. Gunung es pasti akan menghasilkan banyak uang kali ini, penyidik Liu tidak bisa menahan nafas. Setelah itu, dia melihat ke arah Luo Feng, hadiahmu juga tidak akan kecil kali ini. Pada saat itu, kepalanya mungkin akan memberimu kesempatan untuk menukar beberapa harta. Lebih baik kamu mengambil kesempatan itu dan menukar beberapa harta yang kamu butuhkan. Tukarkan dengan harta karun. Luo Feng membeku. Ya, penyelidik Liu mengangguk sambil tersenyum, banyak roh alam yang dipanen kali ini. Secara teknis, beberapa roh alam akan diberikan kepada Anda. Tetapi siapa yang membutuhkan begitu banyak roh alam? Harta terbaik adalah harta yang paling cocok untuk Anda. Anda dapat menggunakan roh alam untuk menukar beberapa harta langka dari kepala. Harta ini tidak bisa dibeli dengan uang. Oh. Mata Luo Feng berbinar. Kamu akan tahu pada saat itu, penyidik Liu sedikit tersenyum, tapi siapa yang tahu, apakah kepala itu bersedia mengeluarkan harta yang benar-benar berharga atau tidak. Setelah mengatakan itu, penyelidik Liu tidak mengatakan sepatah kata pun. Sesaat, penyelidik Liu, kepala panggilan, itu adalah pria kulit hitam berjubah merah yang sama. Luo Feng, aku yang duluan, penyidik Liu sedikit tersenyum saat dia mengikuti pria hitam berjubah merah itu pergi. Luo Feng adalah satu-satunya orang yang tersisa di area peristirahatan. Luo Feng menunggu dalam diam. 10 menit kemudian, pria hitam berjubah merah itu kembali ke pintu. Luo Feng, kepala memanggil. Akhirnya, giliranku. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan kemudian berdiri. Dia mengikuti pria hitam berjubah merah saat dia berjalan melalui lorong. Tak lama kemudian, dia tiba di luar ruangan yang sunyi. Pria hitam berjubah merah itu sedikit membungkuk dan kemudian pergi. Luo Feng, masuk, terdengar suara sedingin es. Ya, kepala, Luo Feng bertemu Hong sebelumnya jadi dia tahu suaranya. Ruang tamu kosong dan hitam. Hanya ada 2 bantal di sana. Pria berambut hitam itu duduk bersila di atas bantal sambil menunjuk ke arah bantal di depannya, duduk. Iya, Luo Feng maju dan duduk di atas bantal. Di depan Hong, tekanan tak berbentuk menyebabkan seseorang menundukkan kepalanya secara tidak sadar, tidak dapat memunculkan sedikit pun pemikiran perlawanan. Ini mungkin yang dilakukan semut di depan naga legendaris. Saat dihadapkan pada perbedaan kekuatan, tidak ada yang bisa dilakukan selain menundukkan kepala. Tatapan pria berambut hitam ke arah Luo Feng memiliki sedikit kehangatan saat dia berbicara, kamu telah memainkan peran besar dalam melaporkan lokasi pulau berkabut. Melaporkan informasi memberi Anda 10% roh alam. Dan saat panen, Anda juga ikut berperan, sehingga Anda bisa mendapatkan 5% lagi. Dengan kata lain, Anda bisa mendapatkan total 15%. Ini benar-benar 15%, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Ingatlah bahwa pria bertopeng emas memanen 92 roh alam. Dengan 10.000 tahun hati Willow Luo Feng dan 2.000 tahun hati Willow, ada total 95 roh alam, 15% dari jumlah ini jelas merupakan kekayaan yang luar biasa.
Hati Willow 1000 tahun hanya dapat dihitung sebagai hal rata-rata dalam kelompok itu. Dan jantung Willow 1000 tahun lebih berharga daripada sebagian darah naga. Bisa dibayangkan berapa nilai uang 15%. Begitu, pria berambut hitam itu melambaikan tangannya. Cici, hologram 3D tiba-tiba muncul di ruang tamu hitam. Dalam hologram 3D ini muncul gambar 12 roh alam. Beberapa dari 12 roh alam ini lebih berharga dari yang lain, tapi secara total, itu sekitar 15% dari 95 roh alam. Suara pria berambut hitam itu terdengar dingin seperti biasanya. 12 roh alam ini adalah milikmu. 12. Luo Feng melihat ke arah hologram 3D. Dalam 12 adalah 1000 tahun hati Willow, yang diakui Luo Feng. Adapun 11, dia sebenarnya tidak dapat mengenali satu pun. Anda dapat dengan cermat memeriksa nilai dari 12 roh alam ini. Tepat ketika suara pria berambut hitam itu selesai, sejumlah besar kata muncul di samping setiap roh alam, yang menjelaskan kegunaan setiap roh alam. Luo Feng memiliki penglihatan yang sangat bagus, jadi dia bisa membacanya dengan jelas. Ribuan tahun akar gagak hitam, rebus menjadi 3 kg obat dan diminum 100 gram setiap hari. Setelah minum, tingkat kebugaran tubuh Anda akan meningkat dan kulit Anda menjadi sangat keras. Ratusan rumput embun. Apapun jenis luka atau racunnya, Anda bisa segera pulih setelah mengunyah dan mengonsumsinya. Setiap roh alam memiliki fungsi khusus. Semangat alam paling absurd dari 12 jiwa sebenarnya bisa meningkatkan tingkat kebugaran tubuh seseorang 6 hingga 10 kali, dengan batas puncak level Wargot lanjutan. Beberapa dari mereka membuat Luo Feng tercengang. Tapi Luo Feng juga cukup penasaran. Bagaimana kepala dapat dengan mudah mengetahui penggunaan dan efek dari setiap jenis roh alam. Dan mereka bahkan punya banyak nama. Kepala, apakah akar gagak hitam 1000 tahun benar-benar tumbuh selama 1000 tahun? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya karena penasaran. Bodoh. Pria berambut hitam itu tidak bisa menahan senyum sedikit, aku baru saja menamainya secara acak. Saya orang China, jadi saya memberi mereka nama yang disukai orang China. Sudah berapa lama sejak periode Grand Nirvana? Saya bahkan belum berumur panjang, jadi nama-nama seperti 1000 tahun. Dan 10.000 tahun hanya dilebih-lebihkan. Hanya untuk memberitahu orang-orang betapa menakjubkan efek dari roh-roh alam ini, Luo Feng mengangguk. Roh alam, untuk seseorang sepertimu yang telah mencapai puncak level Wargot lanjutan, bukankah itu efektif, kata pria berambut hitam? Jadi, aku akan memberimu kesempatan untuk menggunakan roh alam itu untuk menukar harta yang Anda butuh. Kesempatan untuk menukar harta karun. Mata Luo Feng berbinar. Dia sebelumnya menerima peringatan penyidik Liu. Di ruang hitam, pria berambut hitam itu melambaikan tangannya. Di samping hologram 3D asli yang menampilkan 12 roh alam, muncul hologram 3D yang lebih besar. Ada banyak kategori dalam hologram 3D ini seperti, Instruction Manual, Auto Jet, Battle Uniform, Weapon, Spirit Medicine, dan banyak lagi lainnya. Di bawah setiap kategori ada banyak hologram 3D. Segala macam dan jenis harta bisa membuat seseorang pusing. Di atas meja pertukaran ini ada 62 harta yang berbeda untuk Anda tukarkan, kata pria berambut hitam itu. Kategori obat roh, Luo Feng tidak melihat apapun saat dia menatap kategori obat roh. Dia melihat ke bawah dan melihat banyak jenis obat roh, setidaknya 10 jenis berbeda. Masing-masing memiliki efek yang luar biasa, tidak ada ramuan kehidupan. Yang paling dipedulikan Luo Feng adalah ramuan kehidupan yang bisa membuat saudaranya berdiri lagi. Ramuan kehidupan. Pria berambut hitam, Hong, memandang Luo Feng dengan kaget setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya, Luo Feng, semua yang ada di meja pertukaran ini akan terjual dengan harga yang sangat mahal jika dimasukkan ke dalam masyarakat manusia. Banyak negara dan organisasi yang kuat tidak bisa mendapatkan harta karun ini tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Bagaimana ramuan kehidupan bisa masuk ke meja pertukaran ini? Luo Feng membeku. Ramuan kehidupan tidak berhak ada di daftar ini. Kamu ingin ramuan kehidupan untuk membiarkan adikmu berdiri lagi. Pria berambut hitam menunjuk ke 12 roh alam di hologram. Apakah Anda melihat efek dari 100 rumput embun dalam 12 roh alam yang Anda terima? Selama Anda mengunyah dan mengkonsumsinya, dapat menyembuhkan segala jenis cedera.
Tentu saja, kakakmu akan bisa berdiri lagi. Luo Feng melihat dengan hati-hati. Ratusan rumput embun. Apapun jenis luka atau racunnya, Anda dapat segera pulih setelah mengunyah dan mengonsumsinya. Oke, mata Luo Feng bersinar. Jangan bilang kalau kamu berencana memberikan 100 rumput embun ini kepada saudaramu. Kata pria berambut hitam itu dengan kaget. Ya, Luo Feng mengangguk. Haha, pria berambut hitam itu tertawa. Dia tidak tertawa seperti ini untuk waktu yang lama, Luo Feng. Dari segi nilainya, 100 rumput embun ini bernilai 10x lebih banyak dari ramuan kehidupan. Jika Anda menggunakan 100 rumput embun untuk ditukar dengan ramuan kehidupan dari pemerintah Amerika, mereka mungkin akan bersedia memberi Anda 10 ramuan kehidupan sebagai gantinya. Petik 2. Dan Anda berpikir untuk menggunakan 100 rumput embun hanya untuk membiarkan kaki saudara Anda tumbuh lagi. Sungguh menyia-nyiakan efek dari 100 rumput embun. Pria berambut hitam itu menggelengkan kepalanya. 100 rumput embun adalah rumput roh yang sangat berharga. Baja yang bagus harus digunakan di ujung mata pisau, ratusan rumput embun tidak boleh disia-siakan seperti ini. Dalam 1 atau 2 bulan lagi, pemerintah Amerika akan mengadakan lelang obat mujarab kehidupan. Saat itu, ikut saja lelang, perintah pria berambut hitam, jangan sia-siakan roh alam. Luo Feng berkedip 2 kali. Ratusan rumput embun, bernilai 10x lebih banyak dari ramuan kehidupan. Lihat dengan jelas, pria berambut hitam itu melambaikan tangannya. Berbunyi. Label harga segera muncul di samping hologram melayang yang menampilkan 12 roh alam. Mereka masing-masing adalah 2 bintang, 2,5 bintang, 3 bintang. Setiap roh alam memiliki harga. Yang terendah adalah 1,5 bintang, dan yang tertinggi adalah 5 bintang. Secara total, mereka adalah 36,5 bintang. Ini, Luo Feng agak bingung. Inilah nilai dari roh alam yang kau terima. Wajah pria berambut hitam itu tenang. Di bumi ini, banyak harta yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak ada orang yang dengan bodohnya menjual harta karun seharga beberapa dolar Cina atau Amerika. Itu bodoh. Jika Anda ingin menukar, maka Anda menukar barang. Luo Feng mengangguk. Memang, dia belum pernah melihat tempat yang menjual hampir semua barang di meja pertukaran yang diberikan Hong kepadanya. Dengan kata lain, Anda tidak dapat membelinya bahkan jika Anda punya uang. Misalnya, tidak ada tempat yang menjual set dewa hitam. Bintang adalah unit yang aku atur secara acak, kata pria berambut hitam itu. Luo Feng mengangguk. Nilainya ditentukan oleh konfirmasi saya. Lihat lagi, pria berambut hitam itu menunjuk di samping meja pertukaran hologram. Tiba-tiba, harga muncul di samping setiap item di tabel pertukaran hologram besar, 1 bintang, 1,5 bintang, 3 bintang, 2 bintang, harga berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka sekitar 2 bintang. Pria berambut hitam itu memiliki senyum misterius saat dia melihat Luo Feng, kamu memiliki roh alam senilai 36,5 bintang. Anda dapat menukar item apapun di sini selama total Anda tidak melebihi 36,5 bintang. Setelah itu, pria berambut hitam itu tetap diam saat dia membiarkan Luo Feng memeriksanya dengan cermat. Di meja pertukaran, Luo Feng melihat kategori jet otomatis dalam sekejap. Jet otomatis tingkat kaisar, 2 bintang. Jet otomatis tingkat alam semesta, 15 bintang. Jet otomatis tingkat prasejarah, 60 bintang. Tingkat prasejarah sebenarnya semahal itu, Luo Feng berpikir bahwa dia sangat kaya setelah menerima hadiah kali ini, tetapi dia tidak bisa menahan untuk mengutuk setelah melihat jet otomatis tingkat prasejarah. Sial, harga ini terlalu luar biasa. Tidak heran Hong adalah satu-satunya orang di Dojo of Limits dengan jet otomatis tingkat prasejarah. Saatnya melihat seragam pertempuran. Luo Feng tidak melihat yang lain. Dia pertama kali memeriksa seragam pertempuran, yang terbaik adalah set Dewa Hitam. Black God Set 5 bintang. The Black God Set cukup mahal, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Tapi setidaknya itu dalam jarak yang bisa diterima. Kepala, saya akan membeli set Dewa Hitam ini, Luo Feng melihat ke arah pria berambut hitam itu. Pria berambut hitam memandang ke arah Luo Feng dan berkata, set Dewa Hitam, sangat istimewa. Tidak banyak set dewa hitam di bumi. Hanya mereka yang berhasil memasuki reruntuhan arkeologi yang dapat menerima set dewa hitam. Dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk,
jadi bahkan saya tidak bisa mendapatkan lebih dari satu set dewa hitam. Karena itu, tidak banyak set dewa hitam di bumi. Luo Feng, dojo batasanku memiliki aturan, mereka yang secara langsung menerima set dewa hitam harus pergi ke kehancuran arkeologi setelah beberapa waktu untuk mendapatkan set dewa hitam lainnya. Dan mereka harus menjual set dewa hitam itu ke dojo off limits saya, kata pria berambut hitam, Hong. Luo Feng mengerti di dalam hatinya. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menerima set dewa hitam. Jadi jika dojo off limits menggunakan set dewa hitam sebagai penghargaan, maka begitu mereka memberikannya, stok mereka menurun. Secara alami, mereka harus mendapatkan yang lain untuk menebusnya. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga pasokan tetap mengalir. Jika Anda ingin membeli set dewa hitam ini, saya akan memberi Anda dua pilihan. 1. Habiskan 5 bintang untuk membeli set dewa hitam. Misi Anda adalah memasuki reruntuhan arkeologi di masa depan dan mendapatkan set dewa hitam lainnya. Setelah itu, jual ke dojo off limits kami. Kami tidak akan mengubah harga. 2. Dapatkan dewa hitam yang dibebaskan sekarang dan kemudian memasuki kehancuran arkeologi di masa depan. Dapatkan set Black God lainnya dan berikan ke dojo off limits kami secara gratis. Mata Luo Feng berkedip saat mendengar ini. Saya memilih opsi kedua, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Jika dia bisa mendapatkannya secara gratis sekarang dan menebusnya nanti di dojo off limits, itu seperti pinjaman tanpa bunga. Hanya orang bodoh yang tidak akan memilih opsi itu. Haha, betapa mulusnya, pria berambut hitam itu tersenyum, Luo Feng, kamu sangat berbakat. Dojo off limits kami selalu memberi penghargaan kepada yang berbakat, namun, Anda mendapatkan banyak uang kali ini, jadi saya tidak memberi Anda hadiah tambahan. Memberi Anda pilihan kedua untuk set dewa hitam harus dihitung sebagai tambahan kecil dari saya. Luo Feng tersenyum. Meskipun dia harus mendapatkan set dewa hitam lain di masa depan untuk kembali, dia setidaknya memiliki lebih banyak bintang untuk dibelanjakan pada lebih banyak harta. Kepala, semua harta ini membuatku pusing. Saya berharap kepala sekolah dapat merekomendasikan salah satunya untuk saya, kata Luo Feng. Bagaimana penilaiannya dibandingkan dengan penilaian kepala? Kepala memahami harta karun ini dengan sangat baik. Haha, pria berambut hitam, Hong, tidak bisa menahan tawa riang. Dia bersikap baik kepada Luo Feng tidak hanya karena bakat Luo Feng, tetapi juga karena tanaman merambat kontak awan. Tanaman merambat kontak awan, ke Hong, bahkan lebih berharga daripada jet otomatis tingkat prasejarah. Hong banyak berbicara dengan Luo Feng karena dia dalam suasana hati yang ceria. Baiklah, pria berambut hitam melihat ke meja pertukaran, sebagian besar instruksi manual adalah jurus pamungkas untuk keberadaan yang melebihi level Wargot, jadi tidak ada gunanya membelinya sekarang. Saya sarankan Anda membeli Spirit Reader Basics, yang harganya 3 bintang. Aku akan membelinya, mengangguk Luo Feng. Luo Feng sedikit terkejut ketika dia awalnya menyadari bahwa Spirit Reader Basics berharga 3 bintang. Kenapa mahal sekali? Perlu diingat bahwa seporsi darah naga hanya bernilai 1 bintang di tabel pertukaran ini. Sedangkan untuk obat roh, kamu juga tidak perlu membelinya. Tubuh Anda telah mengonsumsi sebagian darah naga dan jantung Willow 1000 tahun, jadi banyak efeknya tersembunyi di tubuh Anda. Kamu hanya perlu berlatih dan kekuatanmu akan meningkat. Pria berambut hitam, Hong, melanjutkan, adapun harta karun lainnya, ada satu yang sangat cocok untukmu. Adapun sisanya, pilih saja secara acak. Mata Luo Feng berbinar. Dia membeli set Black God dan Spirit Reader Basics, dan menurut apa yang dikatakan Hong, ada item lain yang sangat cocok untuk dirinya sendiri. Yang mana? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jika Anda mampu mengambilnya, maka Anda memiliki keberuntungan. Kalau tidak bisa, maka itu saja, pria berambut hitam, Hong, tidak memberikan tip lagi. Luo Feng tanpa berpikir menatap ke meja pertukaran. Entah mana yang cocok untuk dirinya sendiri. Harta karun yang cocok untuk dirinya sendiri. Harta. Jika Hong tidak mau memberikan petunjuk lagi tentang itu, maka itu pasti sangat berharga. Iya, itu mungkin yang mahal, Luo Feng melihat dengan hati-hati, bukan pada barangnya, tapi pada harganya. Hal yang paling mahal di meja pertukaran adalah jet otomatis tingkat prasejarah untuk 60 bintang.
Setelah itu adalah instruksi manual yang mengajarkan langkah pamungkas, Phoenix Wing Strike, ke keberadaan yang melampaui level War God, yang harganya 36 bintang. Yang paling mahal ketiga adalah senjata yang disebut, pesawat ulang-alik melonjak, yang harganya 30 bintang. Yang keempat juga merupakan langkah pamungkas, yang disebut, Lightning Spark Flint, dengan harga 25 bintang. Menurut apa yang dikatakan kepala, gerakan terakhir itu tidak ada gunanya bagiku sekarang. Dan menurut percakapan antara penyelidik Liu dan Royal Guard Ice Mountain, gerakan pamungkas didasarkan pada karakteristik esensi individu. Saya tidak mampu membeli yang paling mahal, jet otomatis tingkat prasejarah. Lalu, pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi ini. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa pengantar pesawat ulang-alik yang melonjak. Pengenalannya singkat, itu sederhana. Soaring Shuttle, senjata yang cocok untuk dikendalikan oleh pembaca roh, karena menghemat kekuatan spiritual. Sebagian besar senjata dalam kategori senjata adalah untuk pembaca roh, karena Hong menyediakan semua harta ini untuk ditukar Luo Feng. Perkenalannya sederhana. Jika bukan karena harganya, orang bahkan tidak akan memperhatikan pesawat ulang-alik yang melonjak. Sangat mahal, 30 bintang. Luo Feng agak tidak mau, karena 12 roh alaminya hanya total 36,5 bintang, dan pesawat ulang-alik yang melonjak adalah 30 bintang. Kepala, Luo Feng mengatupkan giginya saat dia melihat ke arah pria berambut hitam. Hong, aku akan membeli pesawat ulang-alik yang melonjak. Pria berambut hitam, Hong, mengeluarkan wajah terkejut, itu sebenarnya dipilih olehmu. Katakan padaku, bagaimana kamu memilihnya? Petik 2. Kepalanya tidak mau memberitahuku apapun, jadi itu pasti harta karun yang unik, yang artinya akan mahal. Jadi saya melihat barang yang paling mahal satu persatu, ketika Luo Feng mengatakan itu, pria berambut hitam, Hong, di sampingnya tidak bisa menahan tawa, saya sedikit pelit. Sepertinya Anda ditakdirkan bersama pesawat ulang-alik ini. Nilai sebenarnya dari pesawat ulang-alik yang melonjak ini jauh lebih dari 30 bintang. Suatu hari, ketika Anda menjadi makhluk yang melampaui level War God, kekuatan aslinya akan menjadi jelas. Namun, bahkan untukmu saat ini, itu adalah senjata yang paling cocok. Hong, karena dia mendapatkan tanaman merambat kontak awan, memutuskan untuk menambahkan pesawat ulang-alik yang melonjak ke meja pertukaran. Atau, mengapa dia menambahkan pesawat ulang-alik yang melonjak di sana? Dan mengingat fakta bahwa roh alam Luo Feng berjumlah total 36,5 bintang, dia memutuskan untuk memberi harga pada pesawat ulang-alik yang melonjak itu pada 30 bintang.